Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah mau jauh dari musibah, baca ayat-ayat di surat Al-Baqarah ini. Masya Allah di segmen sebelumnya sudah dijelaskan sama guru-guru kita manfaat dari surat Al-Baqarah ini. Akan kita lanjutkan nanti, siapin catatannya jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan mengenai Israel terus gempur wilayah Gaza Utara. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Sejumlah warga Palestina yang terluka dilarikan ke rumah sakit Kamal Adwan di Jabalia pada Minggu setelah menjadi korban saat Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza Utara. Menurut warga, pasukan Israel memperluas serangan ke Gaza Utara dengan mengerahkan kendaraan lapis baja dan menggempur beberapa distrik di wilayah Sheikh Radwan hingga memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah mereka. Aduh, ibu kenapa ibu? Sudah Ibu, jangan nangis. Kita doakan saja mereka. Semoga tabah. Nggak nangis gimana kalau digajah masih kayak gitu, Bu? Ya, Ibu yang sabar saja. Iya, Bu. Kita itu prihatin, masa kita gak boleh nangis? Dengarin semuanya. Dengarin. Kepada kita semua pasti ujian itu akan datang. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya aja. Betul. Bu, mau bantu orang Palestina? Mau Ustaz. Ibu mau bantu? Mau. Doakan. Supaya mereka bisa tabah, bisa kuat menjalani ujian ini. Ya. Tapi bukan hanya kalau berdoa aja. Tapi kalau ada donasi-donasi untuk Palestina, tolonglah dibantu. Kita saling membantu ya. Dan terima kasih banyak kepada semua masyarakat yang peduli dengan Palestina dengan cara berdonasi ataupun berdoa ataupun dengan cara apapun. Ya, termasuk Islam Indah, Trans TV yang selalu menayangkan tayangan-tayangan tentang yang ada di Palestina. Betul. Itu bagian daripada kita tersuarakannya. Care ya. Care kita ya, bentuk peduli. Baik, Ibu terima kasih yang sabar yuk. Kita terus support Palestina, Masya Allah. Ustaz Syam izin, saya mau nanya nih. Ustaz Maulana terima kasih ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, gimana nih Ustaz belum selesai juga nih serangan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Ustaz Syam, memang ya namanya ujian di dalam kehidupan itu datang terus menerus. Yaitu salah satunya contohnya saudara-saudara kita yang di Palestina gitu, di Gaza terutama ya. Nah kalau misalnya nih masalah itu numpuk terus-terusan datang ke kita ya, kita juga sebagai manusia gitu ya. Ngerasain kok gak selesai-selesai ini masalah Ustadz. Apakah ada nih ya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang bisa membuat masalah kita itu selesai gitu atau diringankan sama Allah. Ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir atau 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Sebuah ayat yang begitu lengkap dan begitu memotivasi kepada seluruh yang hidup di atas muka bumi ini. Karena hidup di atas muka bumi ini pasti akan ada ujiannya. Karena kita memang hidup dengan ujian. Ketika masuk ke alam kubur pun tidak selesai ujian tersebut. Masih ada ujian lanjutan. Kapankah ujian itu usai? Adalah ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebahagiaan, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menekankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah beban itu melebihi kesanggupan batas manusianya. Sehingga semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di akhir-akhir ayat terdapat doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat. Jangan kau hukum kami, timpakan kami atas apa yang kami lupa atau kami salah. Jangan kau berikan kami beban sebagaimana beban orang-orang sebelum kami. Jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini doa yang luar biasa sehingga di akhirnya kita memohon kepada Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Kalaupun di dunia seperti saudara kami di Gaza, mereka mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, mudah-mudahan dengan ujian tersebut dibalas dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian yang ditimpakan di atas dunia ini, tapi balasannya adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya adalah mati syahid, balasannya adalah digolongkan sebagai orang-orang yang syuhada. Dan orang-orang syuhada ini adalah kematian tertinggi dalam Islam. Ending yang paling dikejar di dalam Islam, dan itulah yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Kalau kita dapat ujian, mudah-mudahan ujian ini berubah menjadi balasan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Jadi Allah itu kalau memberikan kita ujian itu pasti ada maksud tertentunya. Berbanding lurus dengan pahala dan ampunannya. Nah itu Tidaklah dia. sebuah duri, sebuah kerikil kecil itu menusuk kaki seseorang kecuali Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya ujian yang kita alami itu menjadi penggugur dosa kita ya. Ustaz. Amin ya rabbal Baik, alamin. Masya Allah. Terima kasih guruku Sama-sama, Sasha. Ustaz. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik jamaah, nah sudah ada yang berdiri di samping saya. Iya, Sekarang supaya, saatnya. supaya adil. Betul. Kalau kan aku udah tadi tanya dari sebelah sisi Betul. kanan. Ada baiknya aku tanya juga sebelah sisi kiri. Betul, Karena Masya kita Allah. masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ah, Baik, ini. silakan Ustadz Maulana. Saya perhatiin ibu dari tadi nangis aja terus. Bu, coba berdiri Bu. Kenapa Ibu? Coba lihat. Perkenalkan nama ibu. Nama saya Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya dengan nama siapa? Ibu Engkun Kurniasi. Ibu siapa? Kurniasi. Kurniasi. Ukun Kurniasi. Pasti ibu orang Sunda. Memang dari Garut. Namanya Diulang-ulang. berulang-ulang. Iya. Bukun. Buku Bukukun. kun, Ustadz. Ibu kalau kena musibah, apa yang ibu lakukan dan apa yang ibu baca? Berdoa. Doanya gimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus, tepuk tangan dulu doanya. Tapi di dalam Al-Quran ada diajarin doa yang bagus dibaca ketika kita dapat musibah. Mau tahu Bu? Iya. Mau tahu? Mau. Langsung diajarkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat Wah, Masya Allah. 56, Sampai 157. 157. Baik, Makasih Bu. terima kasih ya Ya, Ibu. hapuslah air matanya ya. Baik, silakan Ustadz. Kenapa nangis dia? Lagi masalah. Baik. Kepada semuanya dengarkan baik-baik. Jikalau kita lagi kena ujian, memang tahapan ujian itu berat. Karena tahapannya harus kena syukur. Tahapan yang pertama adalah reaksi tubuh. Itu namanya reaksi tubuh. Dan butuh reaksi tubuh. Kalau tidak ada reaksi tubuh, kita kena silet. Bisa kepotong itu tangan, untung ada kerasa. Motong, tapi untung ada rasa. Jadi gitu kan. Itu reaksi. Maka naik lagi. Diajarkan
allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihi salawatu min rabbihi wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Jamaah. Yeay. Jadi diajarin baca apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahapannya marah, sabar, ridho, syukur. 1, 2, 3. Marah, sabar, ridho, syukur. Dan itu susah itu. Susah. Makanya tahapan ini yang mau dinaikkan. Menjadi sabar. Karena tahapan ini yang pertama. Ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pengakuan bahwa segalanya adalah miliknya Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Anak saya meninggal. Dulu kan pernah tidak ada kan? Oh iya juga ya. Nah, dari tidak ada menjadi ada. Siapa pemiliknya? Allah. Jadi Allah yang menguasai, betul tidak? Allah pemiliknya. Maka kita diminta untuk memasrahkan, mengembalikan kepada Allah lewat kalimat inna lillahi. Ada yang pernah kehilangan dompet? Baca inna lillahi. Karena ada orang tidak pernah kehilangan dompet. Karena memang tidak punya dompet. Itu kan. Saya tidak pernah kehilangan dompet, Bu. Karena saya tidak pernah pakai dompet. Emang Ustadz gak pernah punya dompet? Seumur hidup? Coba cari. Memang bawa dompet gak? Gak pernah saya. Keren banget, kok bisa ya? Mau disimpan di mana dompetnya? Saya pakai sarung. Oh iya juga ya. Yang ketiga, semua sesuatu yang kita dapatkan itu, kalau kita mengembalikan kepada Allah akan diberikan ganjaran. Baik, baik. Balasan yang baik. Karena disinilah kita pengakuan itu sangat penting. Karena miliknya Allah. Milik Allah, kemudian menyerahkan diri, penyerahan, kemudian ada balasannya, kemudian pengakuan miliknya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Memang kadang kalau kita udah hidup, udah menikmati sesuatu, suka merasa bahwa itu tuh milik kita. Harusnya kayak tukang parkir aja ya Ustadz ya. Nggak menjadi milik semuanya. Baik, Masya Allah, tadi guru kita sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Sekarang saatnya saya akan kasih kesempatan untuk jamaah bertanya langsung sama guru-guru kita. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Bapak, Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya langsung Pak, Bu. Waduh, Masya Allah. Baik, saya akan kasih kesempatan buat yang sebelah kiri dulu. Maaf ya, silakan Ibu perkenalan dulu namanya siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti Sumiati dari Majelis Taklim Qiyamulail Tanjung Jaya Banjarwangi Garut. Tepuk tangan dulu. Baik, tepuk tangan untuk Garut. Ya silakan Bu. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Saya mau izin bertanya kepada Habib Muhammad Syahab. Habib Muhammad Syahab. Udah pede berdiri. Silakan Ibu. Mohon. Jika ada rumah yang sudah kosong sejak lama dan sudah dihuni banyak setan, apakah ada doa di dalam surat Al-Baqarah untuk mengusir setan tersebut, Bib? Wow, Terima baik, kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih ya. Langsung aja Habib. Ada nggak ayat di dalam surat Al-Baqarah yang bisa mengusir setan? Ini agak horor nih. Iya. Mau dijawab ya Habib? Setannya kesini banget. Bukan saya Habib. Bunten silakan Habib. Baik, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ayu ayatin a'zam. Ayat apa yang paling mulia? Artinya semua Al-Quran ini mulia. Ayatnya mulia. Kita mengurangan satu saja dari huruf Al-Quran, maka hukumnya keluar daripada ajaran Islam. Maka ayu ayatin a'zam, maka ayat ini yang paling mulia itu ayat apa yang paling agung? Maka Nabi mengatakan ayatul kursi.
Kita baca semuanya tapi agak cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masya Allah, pagi ini Islam itu bergetar kita dengan ayatul kursi. Maka ayatul kursi ini disuruh kita dianjurkan membacanya setiap habis sholat. Maka kenapa dinamakan ayatul kursi? Kenapa Nabi mengatakan ayatul kursi? Karena di dalam itu kekuasaan Allah yang sangat hebat. Arsy-Nya Allah, kursinya Allah, artinya kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di dalam ayatul kursi. Makanya Al-Imam Qurtubi di dalam kitab itu dikatakan juga Syekh Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan, kata Imam Qurtubi, ayatul kursi ini turun pada malam hari. Nah, kenapa rumah yang kosong, yang mungkin sudah dihuni dengan setan, jin, kenapa dianjurkan kita membaca ayatul kursi ketika masuk rumah yang kosong tersebut? Karena setan yang sombong itu takut dengan ayatul kursi, karena di dalam ayatul kursi itu diceritakan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Qurtubi, ayatul kursi ini turunnya pada malam hari. Nah, kata Al-Syekh Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan ketika diturunkan ayatul kursi ini, ketika turun ayatul kursi ini, maka berhala-berhala itu semua merunduk. Hebatnya, haibat ayatul kursi ini semuanya merunduk, semuanya nunduk, semuanya itu berhala. Bukan hanya berhala-berhala itu merunduk, semua raja-raja, queen-queen, king of the king, ya, gitu. Raja dari raja. Ya, king of the king, semua mereka punya mahkota. Ketika turun ayatul kursi, semua berjatuhan mahkotanya. Bukan hanya itu saja, ketika turun ayatul kursi itu, semua setan-setan lari tunggang langgang sampai mereka itu saling bertabrakan. Waduh. Makanya waktu masuk rumah yang kosong, kalau ada setannya dibacakan ayat kursi, lari dia sambil bertabrakan. Masya Allah. Jadi kekuatan dari ayat kursi ini luar biasa sekali ya. Bisa mengusir setan dan jin tuh, Bu. Baik. Dan apabila satu lagi, apabila ya, ada rumah kosong yang banyak jinnya, ya, satu lagi yang sangat hebat. Apa, Bib? Jual. Oh gitu, Bib. Baik, Masya Allah. Ibu, mudah-mudahan terjawab ya tadi ya, Masya Allah. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi, Ibu atau Bapak yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi. Baik. Silakan Ibu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Iya dong, silakan Ibu. Ih, manis banget senyum, silakan Ibu. Bukan, Ibu. Nama saya Hajah Hernawati dari Majelis Ta'lim Hayata Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wih, tepuk tangan dulu dong untuk Banjarmasin. Silakan Ibu. Adakah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mengenai anak kita yang melakukan maksiat dan bisa menjauhi maksiat itu, bagaimana Pak Ustadz? Baik, mau nanya sama siapa kira-kira? Tanya dong pada Ustadz
Ustadz Sam, maaf. Nyanyiin saya jadi bingung juga. Ustadz Saya menjawab. Jangan terlalu banyak bertanya, nanti ibu nyanyi terus. Semuanya dilaguin. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu, boleh silakan duduk kembali. Ustadz Syam boleh langsung dijawabnya, silakan. Silakan Ustadz Syam. Habib Muhammad, Mas Mikdad serta seluruh jamaah dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Al-Quran surah Al-Baqarah banyak bercerita tentang orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW berada di Makkah itu lawannya jelas karena hitam ya hitam, putih ya putih. Tapi ketika berada di Madinah muncullah orang-orang munafik dengan segala sifat kemunafikannya. Sehingga salah satu surah yang Madaniyah ataupun turun setelah Nabi hijrah adalah surah Al-Baqarah kebanyakannya. Kenapa? Karena banyak sifat-sifat orang munafik. Salah satunya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika disampaikan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat maksiat, jangan mendurhakai Allah, jangan melawan Allah, taatlah atas perintah Allah di atas muka bumi ini. Mereka mengatakan qalu innama nahnu muslimun. Oh, kami ini tidak berbuat kerusakan. Sungguh kami ini justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Pernah enggak Bu ngadepin anak disuruh sholat, udah sholat padahal belum sholat. Dikasih tahu jangan begini, enggak, aku enggak begitu, subhanallah. Maka salah satu fadilah daripada suratul Baqarah adalah agar anak-anak kita terhindar daripada sifat kemunafikan. Bukan hanya anak-anak, pasangan kita. Dan wabil khusus yang lebih utama, sebelum berniat memperbaiki anak, perbaiki diri juga. Karena kadang-kala doain anaknya, doain suaminya, lupain doain dirinya sendiri. Aduh, betul subhanallah. Jadi surah Al-Baqarah itu juga berfadilah untuk menghindarkan diri daripada sifat kemunafikan, termasuk untuk anak-anak kita. Waduh, Masya Allah. Tapi kita juga jangan lupa bermuhasabah dulu ya. Oh iya dong. Baik, terima kasih Sama-sama, Guru Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Baik, terakhir nih yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi. Siapa yang mau bertanya? Baik. Maaf, Ibu silakan. Perkenalan dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sophia dari Majlis Taklim Qiyamul Tanjung Jaya, Banjarwangi, Garut. Di Garut, mangga Ibu silakan. Izin bertanya sama Habib Muhammad Sahab. Baik, silakan. Aman, Muhammad boleh, Ustadz boleh, Habib boleh. Yang penting. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat doa sapu jagat. Waduh. Yang mana ya Bib? Siap. Memangnya jika sering dibaca, hikmah apa yang didapatkan ya Bib? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, monggo langsung jawab aja silakan. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad, dan semuanya yang menonton, guru-guru, Masya Allah, minta maaf. Artinya doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201, 201. Artinya kenapa kita bahas kenapa dinamakan sapu jagat? Sapu jagat ya. Dinamakan sapu jagat karena di dalam surah tersebut, di dalam doa tersebut semua terkumpul urusan dunia, urusan akhirat. Jadi kita mintanya, makanya doa ini banyak orang yang paling hafal karena dunianya minta baik, akhiratnya minta
Baik, insya karena hafal sama dengan suratul ayatul kursi kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi selalu sering sekali membaca ayat ini. Nabi katakan Allahumma atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi Nabi pakai Allahumma. Artinya minta. Kenapa katakan sabu jagat? Dunianya minta kebaikan, akhiratnya minta. Doa yang paling singkat, yang banyak hafal dan simple. Simpel ya. Sapu jagat. Masya Allah. Jadi dunianya dapat, akhirat juga insya Allah. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Alhamdulillah. Habib terima kasih ya. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah mau jauh dari musibah, baca ayat-ayat di surat Al-Baqarah ini. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas oleh guru-guru kita ayat-ayat yang punya manfaat luar biasa. Yang insya Allah bisa menjauhkan kita dari kesusahan. Dan insya Allah Allah memberikan keramatan dan kemudahan bagi kita, Masya Allah. Tapi ini ada yang saya pengen tanyakan nih sama guru-guru kita. Yang namanya musibah pasti kita pengen jauh terus. Tapi kita juga jadinya pengen gitu ya menghafalkan semua ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana sih caranya Habib, Ustaz Syam supaya kita itu bisa hatam, bisa hafal surat Al-Baqarah. Mungkin dari Ustaz Syam dulu silakan. Baik, salah satu ulama yang terkenal dengan kekuatan hafalannya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari dengan kekuatan luar biasa pernah ditanya, bagaimana resep ataupun obat menghafal wahai imam? Maka kata Imam Bukhari rahimahullah, beliau sampaikan, tiadalah aku mendapati obat menghafal itu kecuali dua. Tidak pernah keluar daripada dua obat menghafal ini. Satu, tekad alias niat. Kalau niatnya benar, niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bantuan Allah akan datang. Niat itu adalah kekuatan yang paling besar, bahkan pahalanya juga tergantung daripada niat. Niat itu yang paling utama. Yang kedua kata Imam Bukhari, tiadalah obat yang paling manjur untuk menghafal kecuali rajin. Secerdas apapun otaknya akan kalah sama yang tekun. Semakin sering melihat daripada ayat itu, semakin sering membaca, semakin rajin dia baca, maka semakin mudah dia menghafalkannya. Coba lihat kita sekarang, tiada satupun yang lupa password HP-nya. Tiada, tidak perlu lagi dia lihat mana huruf A, I, U. Kenapa tidak perlu dia lihat? Karena setiap hari mengetik dengan HP-nya, subhanallah. Sehingga sering melihat, sering membaca, maka gampang menghafalnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, baik Habib silakan dilanjutkan Habib. Baik, Imam Bukhari itu dan mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun pernah ditanya, Imam Syafi'i juga Ustaz Syam salah satu artinya yang kuat hafalannya. Bahkan umur 8 tahun dalam riwayat Imam Syafi'i itu sudah hafal 30 juz. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i bagaimana supaya hafalan itu tidak hilang. Apapun mau itu hafalan hadis, wabil khusus hafalan Al-Quran, betul yang dikatakan Ustaz Syam. Dan di antaranya kata Imam Syafi'i ketika bertanya, Imam Syafi'i itu yang kuat hafalan masih bertanya kepada gurunya. Bertanya sama gurunya, wahai guru bagaimana caranya supaya hafalan itu kuat dan tidak hilang. Di antaranya kata guru Imam Syafi'i, ilmu Allah ini adalah cahaya. Dan nurullah la yu'ta lil asi. Maka cahayanya Allah ini tidak diberikan sama orang yang rajin maksiat. Jadi kalau orang pengen kuat hafalannya,
hilangkan kemaksiatannya, dia niatkan seperti niat yang kuat kata Ustadz Syam tadi yang disampaikan oleh Imam Bukhari, dan tikrar, dia selalu mengulang-ulang hafalan tersebut. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Habib Ustadz Syam. Insya Allah sekarang selanjutnya kesimpulan dari Ustadz Maulana. Silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, mau jauh dari musibah, maka bacalah ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Ketahuilah Al-Quran itu adalah aturan hidup. Kalau mau tahu aturan hidup maka pelajari Al-Quran. Dan Al-Quran adalah petunjuk, udal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau mau dapatkan keselamatan maka bacalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu mudah dipahami, mudah dipelajari. Cuman dari kita aja yang malas. Maka ikra. Kata Prof. Nasaruddin Umar, Masya Allah tabarakallah, bacalah ikra yang pertama adalah baca tulisannya. Kemudian baca maknanya. Kemudian pelajari, aplikasikan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah cintai Quran. Dan Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Al-Quran ini bukan hanya sebagai petunjuk buat kita, tapi langsung jadikan syariat hukum buat diri kita. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang ada di studio. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat. Baik, akhir kata saya Mikdad Adausi yang mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.